Ya, saya kira sebagian besar ya kita berterima kasih kepada kepolisian Polri yang bergerak begitu cepat kemarin. Hanya dalam bilangan beberapa menit berhasil langsung menangani masalah seperti ini sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak lagi itu. Dan kita juga tahu bahwa sebagian besar sel-sel dan kelompok teroris itu sudah ditangani oleh polisi, sudah ditangkap oleh Densus dan kemudian sudah diadili. Tapi saya kira pada saat yang sama kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa sel-sel teroris, kelompok-kelompok teroris ini akan hilang. Karena masih selama akar-akar masalahnya itu tetap ada, masih ada, maka kemudian selama itu kita bisa membayangkan atau menduga kegiatan-kegiatan yang teroristik itu akan selalu ada. Saya melihat sumber yang paling pokok itu adalah dunia Timur Tengah dan juga Asia Selatan yang kacau balau ya. Jadi instabilitas, ketidakstabilan politik ini menjadi satu akar persoalan yang saya kira sangat serius ya, menjadi sumber dari proses radikalisasi dan proses terorisasi orang-orang tertentu, baik apakah di dunia muslim sendiri seperti di Indonesia, apalagi di Timur Tengah, dan juga di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya, di Australia dan seterusnya. Oleh karena itu saya kira dalam konteks Indonesia kita memang perlu memelihara, menjaga stabilitas politik ini penting sekali. Stabilitas politik itu bisa tercipta bukan hanya karena kemampuan aparat penegak hukum kita, tapi juga kalau pembangunan bisa jalan, ya. Pembangunan bisa jalan sehingga kemudian kepinjangan-kepinjangan sosial dan ekonomi itu bisa teratasi, sehingga kemudian sumber-sumber kegelisahan, sumber-sumber kejengkelan di kalangan masyarakat kita yang membuat mereka rentan, mudah gitu tertarik kepada iming-iming macam-macam, itu akan bisa terkurangi. Jadi kuncinya menurut saya stabilitas, penciptaan stabilitas, penguatan stabilitas nasional bersamaan dengan penguatan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kebangsaan kita. Apakah tadi Pancasila, apakah kebinekaan, NKRI dan seterusnya, itu harus sentiasa diperkuat. Yang kedua, saya kira yang juga sangat penting kita lihat sumber dari masalah radikalisasi dan terorisasi yang terjadi di Timur Tengah dan di Asia Selatan itu adalah karena sangat kuatnya sektarianisme ya, sektarianisme kesukuan, sektarianisme kekabilahan, dan sektarianisme keagamaan. Sehingga kemudian segala sesuatu itu karena sektarianisme yang begitu kuat, maka semua permainan yang dimainkan itu adalah zero sum game. Permainan saya bunuh dia atau dia membunuh saya, itu aja. Hidup mati, tidak ada permainan yang lain. Tidak ada akomodasi, tidak ada toleransi, dan tidak ada hidup berdampingan secara damai. Nah, kita bersyukur bahwa di Indonesia ini Islam yang berkembang sebagai agama mayoritas di sini adalah yang tadi sudah disebutkan, Islam Nusantara, Islam Indonesia. Lebih khusus Islam Indonesia, karena kalau Islam Nusantara kita lihat juga mencakup wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Saya kira Islam Nusantara yang ada di Malaysia beda sekali dengan Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Bayangkan bagi banyak masyarakat terutama di Eropa itu mereka masih terheran-heran itu, Bang Karni. Karena apa? Karena 88% penduduk Indonesia, sekitar 250 juta, itu bisa menerima dasar negara selain dari Islam, menerima Pancasila. Itu kan luar biasa itu. Bagi mereka itu mengherankan gitu. Dan saya kira Islam Nusantara dengan Pancasilanya itu, Islam Indonesia, itu menunjukkan sikap inklusif, sikap akomodatif, dan sikap mau hidup berbagi dengan agama-agama lain. Jadi ini suatu keistimewaan, dan oleh karena itulah maka Islam Indonesia ini yang berorientasi pada kemajuan, pada progres, ini harus kita perkuat terus-menerus. Jangan sampai kita terjebak pada sektarianisme yang berlebih-lebihan. Oleh karena itulah maka kita jangan sampai membiarkan terjadinya proxy war di Indonesia ini antara aliran-aliran yang ada, khususnya antara Sunni dengan Syiah. Ya, kita penting mengingatkan bahwa masing-masing
baik Sunni atau Syiah itu ada orang-orang yang radikal, ya, yang memandang alirannya sendiri yang paling benar. Jangan kita menjadi perpanjangan dari negara-negara, dalam hal ini Saudi dan Iran yang berkonflik di Timur Tengah. Jangan menghancurkan Indonesia karena kepentingan sektarianisme yang sungguhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga saya kira, ini yang kehebatan Islam Indonesia itu adalah kekuatan civil society, masyarakat madani, masyarakat sipil yang diwakili misalnya oleh NU, diwakili oleh Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Nahdlatul Ulama, Darul Dakwah wal Irsyad, PUI dan seterusnya. Itu banyak sekali yang kita tidak temukan di tempat-tempat lain. Boleh dicari di Timur Tengah nggak ada, di Asia Selatan tidak ada. Nah, kelompok-kelompok seperti ini, civil society, masyarakat madani inilah yang saya kira membuat sempitnya ruang gerak bagi kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok teroristik ini. Nah, oleh karena itulah saya kira sudah saatnya pemerintah dalam hal ini, terutama juga di sini ada Pak Ansar Mbai, mantan Kepala BNPT, juga tadi ada Kapolri. Saya kira memperkuat kerjasama yang workable, yang bisa efektif gitu dalam rangka menangkal menyusupnya paham-paham radikal ini, termasuk juga ke sekolah-sekolah perguruan tinggi, ke madrasah, ke pesantren dan lain sebagainya, dan bahkan ke mimbar-mimbar khutbah. Ini memang memerlukan penguatan civil society tadi itu. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada NU, Muhammadiyah dan seterusnya itu untuk lebih aktif, lebih proaktif, misalnya mengisi mimbar masjid, mengisi mimbar dakwah. Tidak cukup hanya dengan dakwah konvensional bil lisan di mimbar dan juga dengan bil hal, dengan aksi, tapi juga mungkin dakwah bil empati, dengan empati kepada masyarakat kita yang mungkin sebahagiannya, sekira sebahagiannya itu masih terlunta-lunta dan menjadi sangat rentan untuk terkena pengaruh paham-paham radikal yang menjanjikan janji-janji yang mungkin saya kira menarik bagi mereka. Jadi ini yang saya kira penting kita lakukan. Jadi kita harus tetap waspada, bahaya terorisme ini akan tetap ada di Indonesia, karena ada orang-orang yang memang karena alasan-alasan tertentu tergiur pada hal-hal tersebut, dan yang kuncinya yang paling penting adalah memelihara stabilitas Indonesia. Baik, Bung Azumardi, rasanya khotbah NU sama Muhammadiyah mulai senada hasilnya.